Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zairullah Gimnastiar, NPM 260 20 164. Saya dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang diampu oleh Dr. Hajah Sulastini, MSI, asisten dosen yang pertama Anopan Ashari, SIP MAP, serta Bapak Adi Surya, STMT. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke materi. Nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Apa isinya? Langsung kita next. Istilah konstitusi dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Constituer bahasa Prancis berarti membentuk. Pembentukan yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Sejarah konstitusi Thomas Hobbes 1588 sampai 1879 dalam bukunya Leviathan mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak absolut negara. Dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zaman sehingga ia cenderung membela monarki absolut, kerajaan mutlak, dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Misalnya, Louis SIP berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan dan hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Lord James Bryce. Konstitusi suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. C.F. Strong. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konstitusi berfungsi yaitu pertama membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Organisasi negara misalnya pembagian kekuasaan antara bagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur secara khusus bab XA, bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J. Prosedur pengubahan Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab XPI pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia pasal 37 ayat 5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat spirit yang oleh penyusunnya Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah periode konstitusi negara Indonesia. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Undang-Undang Dasar 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali diamandemen, 1999, 2001, dan 2002. Inilah tata urutan peraturan perundang-undang di Indonesia. Ada Kepres, PP, Undang-Undang atau Perpu, Undang-Undang 1945, itu Undang-Undang Dasar nomor 10 tahun 2004. Nomor 10 tahun 2004. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu adalah Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda atau Kota. Sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.